kepada rekan-rekan juang yang bertugas di wilayah rawan terutama di Papua, agar lebih waspada pada hari-hari menjelang Hari Raya Natal. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, menjelang Natal, KKB akan meningkatkan aksi kriminalnya dengan menyebut kata sandi, paket atau hadiah Natal. Juga harus waspada terhadap masuknya warga secara ilegal melalui jalur jalan tikus di wilayah perbatasan RI Papua Nugini. Masuknya warga secara ilegal kemungkinan akan disusupi oleh anggota KKB yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO yang selama ini bersembunyi di daerah perbatasan. Hari ini, kami ditugaskan untuk memantau pergerakan sekelompok orang yang diduga merupakan anggota KKB di suatu wilayah rawan yang tidak jauh dari wilayah perbatasan. Setelah berjalan sejauh 8 km dari titik dropping, kami tiba di pinggiran satu dataran rendah yang dulunya digunakan KKB TPNPB sebagai tempat kegiatan upacara. Dari kondisi rerumputan di sekitar lapangan, terlihat sepertinya area ini masih sering dilalui warga. Kami pun mencari posisi yang strategis untuk melakukan pemantauan. Saya dan satu orang rekan mengambil posisi di titik yang sedikit lebih tinggi dengan pakaian kamuflase. Kira-kira 6 km di sebelah belakang lokasi yang kami pantau, terlihat jelas pemukiman warga yang sudah berada di wilayah negara tetangga. Sampai pukul 15.30 WIT, tidak seorang pun yang melintas di area pemantauan kami. Beberapa saat sebelum bersiap untuk bergeser ke titik pantau yang lain, tiba-tiba salah seorang rekan melihat 4 orang yang masing-masing menenteng senjata api laras panjang, muncul dari arah jurang. Mereka berjalan di bahagian pinggir lapangan dan sepertinya menuju area di sebelah kiri posisi kami. Melihat mereka jelas menguasai senjata api secara tidak sah, 3 orang rekan saya perintahkan untuk menghadang mereka dan melakukan tindakan penegakan hukum. Sangat disayangkan, tak satu orang pun di antara mereka yang mau menyerah. Dengan berat hati, mereka pun selesai. Kurang lebih 1 jam, kami masih menunggu kemungkinan ada serangan balasan dari KKB lainnya. Senapan mesin otomatis kami arahkan ke arah pinggiran jurang, tempat di mana 4 orang KKB muncul. Namun sampai pukul 17 WIT, tidak ada tanda-tanda akan adanya serangan balasan. Beberapa saat kemudian, kami bergeser ke arah selatan menuju titik penjemputan. Sekitar 500 meter bergerak, kami menemukan satu pondok kecil yang sudah lama tidak digunakan. Saat mengamati sekitar, secara tak sengaja, saya melihat beberapa titik bercak merah di atas rerumputan. Setelah saya cermati, ternyata bercak merah tersebut adalah bercak air ludah yang berwarna merah dari seseorang yang memakan daun sirih. Kelihatannya masih basah dan baru. Saya mewanti-wanti rekan-rekan untuk waspada dan merapatkan diri ke tanah. Tiba-tiba satu rentetan tembakan menyasar ke arah posisi kami. Melihat posisi kami sangat rentan terkena tembakan, saya memerintahkan rekan-rekan untuk tiarap serapat mungkin ke tanah. Bersama satu orang rekan, saya merayap sejauh 50 meter ke arah timur. Kemudian, saya mencari posisi KKB pelaku penembakan. Dapat 3-4 orang anggota KKB terlihat mengendap-endap di semak-semak di bawah satu pohon. Salah seorang di antaranya terlihat sibuk melakukan tembakan ke arah posisi 3 rekan saya. Saya pun melakukan eksekusi. Beberapa orang KKB lainnya berlari ke arah semak-semak di belakang satu gundukan tanah. 2 orang rekan saya perintahkan untuk melakukan hidangan penutup. Selesai. Hari ini kami berhasil mendapat oleh-oleh yang cukup lumayan. Kami hantu rimba.
Komando.